Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Solihatun MPD Kons selaku dosen pengampu kegiatan pendukung bimbingan konseling dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Desi Praditya, Christine Purwanti, Iin Cindy Lestari, Nanda Divya Wahyuni, Nur Fitri Handayani, Ramansyah Gumilang, dan Selvianti. Topik yang akan kami bahas adalah simulasi himpunan data yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada teman-teman semua, kami harapkan untuk mendengar dan juga memahami materi yang kelompok kami sampaikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian himpunan data. Himpunan data ialah berbagai jenis data yang dapat dihimpun, digolong-golongkan, dan dikemas dalam bentuk tertentu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sekarang lanjut saya akan menjelaskan tentang apa itu tujuan dari himpunan data. Kalau sebelumnya teman-teman udah dijelasin sama teman saya tentang pengertian himpunan data, semoga teman-teman mengerti karena itu adalah dasar dari video kali ini. Kalau misalnya teman-teman belum mengerti tentang apa itu himpunan data, teman-teman harus menyimak lagi pengertiannya terlebih dahulu. Lanjut kita ke tujuannya. Oke. Tujuan himpunan data itu terbagi menjadi dua nih teman-teman. Yang pertama itu tujuan umum dan yang kedua itu adalah tujuan khusus. Nah, tujuan umum sendiri ini adalah tujuan yang menyediakan data dalam kualitas yang baik dan lengkap untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan konseling sesuai dengan kebutuhan sarana layanan. Nah, untuk tujuan umum sendiri ini biasanya contohnya kayak guru BK. Biasanya guru BK menggunakan instrumen tes atau non-tes untuk menghimpun data siswanya agar nanti kedepannya guru BK tersebut bisa menggunakan layanan sesuai dengan kebutuhan siswanya gitu. Itu contohnya. Nah, kalau misalnya yang tujuan khusus ini adalah didominasi oleh fungsi pemahaman terhadap individu yang datanya dihimpun. Ini akan mewujudkan fungsi pencegahan. Terus juga dapat pula fungsi pengetasan terhadap masalah individu. Lebih jauh, himpunan data ini dapat dijadikan bahan dalam melaksanakan fungsi pengembangan, pemeliharaan, dan dapat juga digunakan dalam melindungi hak-hak individu yang sedang mengalami masalah HAM gitu. Jadi itu adalah dua tujuan penggunaan himpunan data. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Iin Cindy Lestari. Saya dari kelompok 2 kegiatan pendukung BK. Di sini saya akan menjelaskan tentang data pribadi. Nah, data pribadi ini adalah semua data yang bersangkut paut dengan pribadi seseorang atau siswa ya. Di sini ada data pribadi meliputi seperti identitas pribadi, nama, gelar, tempat, dan tanggal lahir, alamat, kewarganegaraan, serta agama. Kedua yaitu kondisi fisik dan kesehatan. Yang ketiga yaitu potensi diri atau kemampuan dasar, bakat, minat, dan kecenderungan pribadi, cita-cita. Yang keempat yaitu hasil karya. Yang kelima yaitu status dan kondisi keluarga. Yang keenam yaitu status dan kondisi pekerjaan atau karir. Dan terakhir adalah 7 kondisi kehidupan sehari-hari dan permasalahannya. Nah, itu semua adalah data pribadi yang harus guru BK atau konselor bisa tanyakan atau dapatkan dari setiap siswa. Berikut ini kita akan melihat contoh dari salah satu website data pribadi yang bisa digunakan oleh guru BK. Oke, saya akan tampilkan contoh dari data pribadi yang harus diisi oleh setiap siswa. Di sini ada data pribadi siswa seperti keterangan pribadi, ada nama siswa, nama lengkap atau nama panggilan, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, agama, kewarganegaraan, anak keberapa, jumlah saudara kandung, jumlah saudara tiri, jumlah saudara angkat, anak yatim piatu atau yatim piatu, dan bahasa sehari-hari di rumah. Terus di sini ada keterangan tempat tinggal. Nah, seperti alamat, nomor handphone, alamat rumah seperti tempat tinggal
bersama orang tua atau wali di asrama atau pondok gitu. Jarak dari tempat tinggal ke sekolah berapa kilometer, serta ke sekolah menggunakan kendaraan apa, entah itu kendaraan umum, kendaraan pribadi, atau jalan kaki. Oke, selanjutnya yaitu tentang keterangan kesehatan seperti golongan darah apa, penyakit yang pernah diderita dan dirawat di mana, kelainan jasmani, tinggi dan berat badan siswa itu berapa. Selanjutnya yaitu keterangan pendidikan sebelumnya seperti asal sekolah, SMP atau yang sederajat, tanggal dan nomor STTB, lama belajar berapa tahun. Selanjutnya itu keterangan tentang orang tua kandung, yaitu data ayah seperti nama, tempat, dan tanggal lahir, agama, kewarganegaraan, ijazah tertinggi ayah, pekerjaannya apa, penghasilan per bulannya berapa, terus alamat dan nomor handphone, masih hidup atau meninggal. Oke, selanjutnya itu data ibu. Data ibu seperti data ayah itu nama, tempat dan tanggal lahir, agama, kewarganegaraan, jasa tertinggi, pekerjaan, penghasilan per bulan, alamat atau nomor handphone, serta masih hidup atau sudah meninggal. Selanjutnya itu keterangan tentang wali. Ini jika mahasiswa atau siswa yang tinggal dengan wali bisa diisi, ataupun jika masih tinggal bersama orang tua, ini tentang wali tidak perlu diisi ya. Terus kegemarannya, bakat khusus dan prestasi yang menonjol dalam siswa seperti kesenian, olahraga, kemasyarakatan atau organisasi dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya itu prestasi akademik, yaitu seperti SKHU SMP dan ranking peringkat kelas di SMP dari kelas 1 sampai kelas 3, dan yang terakhir itu organisasi yang pernah diikuti dan jabatan dalam organisasi tersebut. Nah, itu adalah contoh data pribadi siswa untuk dihimpun data oleh guru BK atau konselor. Nah, itu dia adalah contoh dari data pribadi siswa yang harus diambil oleh guru BK atau konselor. Nah, jadi dari data muatan pribadi yang telah disampaikan, itu terdapat dua pribadi yang bersifat statis dan dinamis. Nah, statis ini yaitu kenyataan atau kondisi yang relatif tidak berubah, dan yang bersifat dinamis yaitu kenyataan atau kondisi yang mudah berubah. Sifat data yang statis dan dinamis itu sangat mempengaruhi dinamika penyelenggaraan dan pengembangan himpunan data. Data statis terus-menerus tetap dipertahankan, sedangkan data dinamis harus disesuaikan dengan kondisi aktualnya, karena itu bisa berubah-ubah. Data dinamis yang selalu berubah-ubah seperti kesehatan siswa itu, serta potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Seperti itu. Oke. Terima kasih telah menyimak video saya. Oke, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya ada pengertian data umum. Data umum yaitu data yang tidak mengenai diri seseorang dan tidak juga mengenai tentang suatu kelompok. Data ini berasal dari luar diri individu ataupun suatu kelompok tertentu yang bersifat umum dan juga mengenai fakta-fakta ataupun informasi-informasi dan keterangan-keterangan yang bisa diakses oleh siapa saja. Contohnya seperti buku, informasi karir, informasi pendidikan, dan data tentang lingkungan yang lebih luas. Data kelompok yaitu data yang mengenai sekelompok individu dalam jumlah yang terbatas. Data ini menyangkut misalnya hubungan sosial antar individu dalam kelompok, kondisi kebersamaan dan kerjasama mereka, hasil perhitungan statistik tentang diri mereka. Dari data kelompok, mungkin ada yang dapat dipetik sebagai data pribadi dan pindahkan ke kelompok data pribadi. Sebaliknya, data pribadi yang sejalan dapat dikelompokkan dan diletakkan pada bagian data kelompok. Oke, untuk yang selanjutnya adalah instrumentasi daftar cek masalah atau bisa disingkat DCM.
DCM atau daftar cek masalah adalah daftar berisi pertanyaan-pertanyaan yang merupakan masalah yang diasumsikan biasa dialami oleh individu dalam tingkat perkembangan tertentu. DCM digunakan untuk mengungkap masalah-masalah yang dialami oleh individu dengan merangsang atau memancing individu untuk pengutaraan masalah yang pernah atau sedang dialaminya. Dalam hal penulis merancang bentuk DCM sendiri yang merupakan perpaduan dari contoh-contoh DCM yang sudah banyak digunakan di sekolah-sekolah. DCM hasil rancangan penulis ini terdiri dari 240 butir pertanyaan dan 3 butir pertanyaan yang terbagi dalam 5 bidang. 4 bidang sesuai dengan bidang bimbingan yakni pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, untuk yang selanjutnya saya mempunyai contoh DCM di mana saya akan membahas topik 1 yang berkenaan dengan kesehatan. Di sini tertera ada 20 butir pertanyaan dan 28 sampel siswa. Di sini saya akan mengambil contoh sampel siswa A, di mana siswa A memilih poin 1, 5, 9, 13, 14, 18, 19, dan 20. Nah, kita bahas di poin 1. Siswa A di sini memilih poin 1 yaitu sering sakit di SD. Nah, di sini kita bisa memberikan pelayanan konseling perorangan. Kenapa perorangan? Karena menurut kami masalah ini tidak perlu dijadikan topik, bisa konseling perorangan dan ini sudah terjadi atau sudah dialami oleh siswa A. Yang selanjutnya, siswa A memilih poin 5, di mana poin 5 tersebut adalah kesehatan sering terganggu. Nah, di sini juga kita bisa memberikan layanan konseling perorangan. Oke, lanjut. Di sini siswa A pun memilih poin 9. Oke, untuk yang selanjutnya di sini siswa A memilih poin 9. Di mana poin 9 ini adalah selalu kurang nafsu makan. Nah, kita bisa memberikan layanan konseling perorangan. Kenapa perorangan? Di sini tidak perlu dijadikan topik ya teman-teman. Di sini juga kita bisa bahas secara individual. Oke, lanjut. Siswa A di sini memilih poin 13. Di mana poin 13 tersebut adalah makanan kurang memenuhi syarat kesehatan. Nah, teman-teman di sini kita bisa memilih layanan konseling, layanan informasi. Kenapa kami memilih layanan informasi? Karena di sini permasalahannya bisa dijadikan topik. Kita bisa memberikan informasi tentang makanan 4 sehat 5 sempurna misalnya, atau tentang menjaga kesehatan, atau bisa menjadi topik isi piringku misalnya, judulnya seperti itu. Nah, lanjut di sini siswa A memilih poin 14. Di mana poin 14 itu adalah kurang makan sehingga sering merasa lapar. Nah, di sini kita juga bisa memberikan layanan konseling perorangan. Di sini kenapa layanan konseling perorangan? Di sini guru BK bisa memberikan motivasi
kepada siswa A tersebut. Dan ini adalah masalah yang terjadi ya kepada siswa A. Lanjut kita ke poin 18, di mana poin 18 tersebut adalah saya sering pusing atau pening. Nah, di sini kami memilih bisa layanan konseling perorangan lagi karena kita bisa kasih tahu ya secara individual, atau kita bisa memberikan motivasi kepada siswa A tersebut. Dan ini pun juga tidak perlu dijadikan topik pembahasan. Oke, lanjut. Kita siswa A memilih poin 19, di mana poin 19 tersebut adalah saya menderita gugup. Nah, di sini pun kita bisa memberikan layanan konseling perorangan, bisa layanan informasi, bisa layanan orientasi pun juga bisa. Kenapa bisa 3? Karena di sini kita sebagai guru BK kita bisa memotivasi siswa A tersebut agar tidak lagi menderita gugup. Dan kenapa bisa layanan informasi, kita juga bisa dijadikan topik ya, misalnya temanya bagaimana kita bisa lebih percaya diri, misalnya seperti itu. Oke, lanjut yang terakhir di sini siswa A memilih poin 20, yang dimana poin 20 tersebut adalah kurang hawa segar. Nah, di sini banyak ya pasti yang memilih itu. Kita bisa memberikan layanan konseling perorangan. Kenapa perorangan? Balik lagi ya, masalah ini tidak perlu dijadikan topik dan masalah ini pun yang sudah dialami oleh siswa A tersebut. Oke teman-teman, saya memberikan contoh sampel siswa A dan bisa dilanjut ke siswa-siswa yang lain seperti itu ya teman-teman. Terima kasih. Nah, setelah kita tadi menganalisa tentang sampel siswa, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengolahan hasil instrumen DCM. Nah, dalam pengolahannya, DCM ini dapat dianalisa secara kelompok dan individu. Sedangkan aspek yang dianalisa adalah per butir masalah dan per topik. Nah, di sini langkah-langkah analisa secara individual adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menjumlahkan item yang menjadi masalah individu pada setiap topik masalah. Yang kedua ada mencari presentasi per topik masalah dengan cara mencari rasio antara jumlah butir yang menjadi masalah dengan butir topik masalah. Nah, di sini rumusnya ada NM per N dikali 100%, di mana NM-nya adalah jumlah butir yang menjadi masalah individu dalam setiap topik dan N-nya adalah jumlah butir pada topik masalah tersebut. Terus yang ketiga ada mencari jenjang atau ranking masalah dengan cara mengurutkan persen topik masalah mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, yang terakhir ada mengkonversikan persen masalah ke dalam predikat nilai A, B, C, D, dan E sebagai berikut, di mana 0% adalah predikatnya A atau bisa dibilang baik. Yang kedua, dari 1% sampai 10% adalah B, di mana persentasenya cukup baik.
Yang ketiga ada 11% sampai 25%, di mana predikatnya adalah C atau bisa dibilang cukup. Yang keempat ada di 26% sampai 50%. Di sini predikatnya D atau kurang. Nah, yang terakhir ada di 51% atau sampai 100%, predikatnya adalah E. Kurang sekali. Nah, semakin gede jumlah persennya berarti kelas tersebut memiliki banyak sekali masalah. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk yang terakhir adalah penyampaian hasil, di mana hasil pengolahan instrumentasi perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan responden, atau di sini bisa dibilang siswanya. Dalam penyampaian hasil instrumentasi DCM ini tetap harus menjaga kerahasiaan. Tidak boleh disampaikan atau diumumkan secara terbuka dan dijadikan pembicaraan umum. Dalam forum khusus, hasil instrumentasi dapat dijadikan topik bahasan atau diskusi. Namun, tetap harus menjaga kerahasiaan responden atau tidak boleh menyebut nama responden tersebut. Nah, selanjutnya, dari keseluruhan penyelenggaraan aplikasi instrumentasi DCM ini, hasil yang diperoleh disampaikan kepada masing-masing responden dalam bentuk profil individual. Sedangkan kepada guru BK atau kepala sekolah diberikan data rekap dan data pendukung lainnya sebagai bahan untuk pemberian layanan lebih lanjut. Penyampaian hasil instrumentasi DCM ini kepada masing-masing responden akan lebih baik apabila disampaikan secara individual, sehingga konselor dapat berkomunikasi dan menjelaskan isi dari laporan hasil instrumentasi yang akan diberikan dalam bentuk format individual. Dan sekaligus bagi siswa yang memiliki permasalahan dapat diberikan penjelasan untuk langkah-langkah. Nah, kesimpulannya, berdasarkan penelitian bahwa penyelenggaraan himpunan data yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling bertujuan untuk mendapatkan data mengenai keadaan diri siswa, diri pribadi, kelompok, atau hubungan dengan lingkungan. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak penjelasan kelompok kami. Untuk teman-teman yang sudah memiliki pertanyaan, maka kami akan membuka sesi tanya jawab dengan 3 pertanyaan di awal. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.